dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini, mungkin di antara kita, ya di dalam setiap kehidupan kita semua, ada yang datang ke rumah Tuhan, ya dalam setiap hidup saudara, saudara mungkin ketemu dengan hati orang-orang di sekitarmu, atau saudara mungkin ketika saudara lagi ibadah dan lain sebagainya, ada mungkin hati saudara yang bertanya-tanya, ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin sambil kita menyanyikan pujian, mungkin juga ada bisikan kecil di hati kita, Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai kapan aku harus menunggu sementara teman-teman sebayaku di dalam setiap kehidupanku, entah dia adik kelas saudara, bahkan mungkin ada orang yang hidupnya tidak benar di mata saudara, kok sepertinya selalu berhasil di dalam setiap kehidupan mereka. Usaha mereka lancar Tuhan, rumah tangga mereka nampak harmonis, anak-anak mereka sukses di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saya di sini ya Tuhan, sudah puluhan tahun melayani, sudah puluhan tahun setia beribadah, tetapi kok rasanya jalan di tempat di dalam setiap kehidupan saya. Atau mungkin ada yang merasa seperti orang yang terlambat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita adalah ketemu orang-orang yang baru percaya kepada Yesus dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin kita melihat ada orang yang beberapa tahun terakhir mereka percaya Yesus, mereka baru lahir baru mungkin minggu lalu atau bulan lalu. Tetapi kita melihat orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudari diberkati lebih luar biasa daripada kita Kristen yang lama dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kemudian di dalam hati kita berkata, saya ini udah lama ikut Tuhan, tapi saya nggak pernah benar-benar diberkati seperti orang itu dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin juga ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Coba saudara bayangkan di sebuah kantor, ada dua karyawan, yang si karyawan pertama lulusan S2, ya Bapak Ibu Saudari, punya IPK cum laude, lalu kemudian sudah 10 tahun bekerja, ya dia lembur setiap hari, dia lembur setiap minggu, dia setia, dia royal, ya baik waktu, baik tenaga dia berikan buat perusahaannya. Tetapi suatu hari datanglah pekerja yang kedua Bapak Ibu Saudari. Lulusan S1 biasa, ya baru 3 bulan bekerja dan tiba-tiba saudara dipromosikan jadi manajer di dalam setiap kehidupan kantor-kantor kita semua. Gajinya naik 3 kali lipat. Ada mobil dinas yang baru yang perusahaan kasih buat orang tersebut. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang pertama tadi Bapak Ibu Saudari? Ya mungkin orang itu akan berkata, wah nggak adil ini. Saya sudah berkorban lebih banyak, tetapi kenapa dia yang dapat seperti itu? Saudara atau saudara bisa bayangkan di sebuah gereja, ada seorang ibu, ya anggap saja ibu yang pertama atau ibu siapalah namanya ya Bapak Ibu Saudari, ya Ibu X lah anggaplah namanya, yang sudah puluhan tahun melayani di paduan suara, dia aktif dalam persekutuan doa, air matanya sudah banyak tercurah bagi setiap pelayanan. Lalu kemudian ada ibu yang Y, Bapak Ibu Saudari, yang baru setahun dia datang ke gereja. Hidupnya sebelumnya semrawut Bapak Ibu Saudari, pernah broken home, tetapi tiba-tiba saudara yang dikasih oleh Tuhan karena dia baru bertobat, khotbahnya itu booming ya, sehingga banyak jemaat jadi suka dalam setiap kehidupannya. Ketika dia khotbah juga di YouTube Bapak Ibu Saudari, wah booming, dia bisa dipanggil kemana-mana. Seperti ada orang kan beberapa yang booming beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu Saudari, YouTube-nya booming, ininya booming, dia dipanggil kemana-mana. Mungkin juga buku rohaninya bestseller dan semua orang memuji-muji dia di dalam setiap kehidupannya. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan Ibu X ini? Ya, Tuhan masa sih aku yang dari dulu melayani kok dia yang diurapi besar-besaran? Saudara, inilah realita yang sering kita hadapi dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pergumulan yang tidak pernah diakui di depan umum, tetapi ada di dalam setiap hati kita semua. Apa itu? Mengapa ada orang yang cepat diberkati, tetapi mengapa juga ada orang yang lama, Anda kutip, diberkati? Mengapa ada yang sepertinya di skip sama Tuhan, tetapi ada yang diberikan
fast track Bapak Ibu Saudari, cepat diberkatinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari sebuah perumpamaan. Ya, perumpamaan ini tentunya bisa membuat kita mungkin juga menjadi marah, atau bisa membuat kita semua menjadi lega di dalam kehidupan kita semua. Tergantung kondisi hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, perumpamaan ini adalah cermin yang akan menunjukkan apakah kita melayani Tuhan karena upah atau karena Tuhan itu sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak dalam setiap hidupmu, mengapa ada orang yang cepat diberkati, ada juga yang lama di dalam setiap kehidupannya. Ya, sehingga saudara dapat memahami, belajar mengenai musim Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Ada musim Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mungkin banyak dari setiap kita yang merasa iri melihat orang lain baru melangkah tetapi sudah mendapat mobil. Kita melihat kehidupan orang lain sudah mendapatkan promosi jabatan, atau sudah mendapatkan jodoh dalam setiap kehidupan mereka. Sementara kalian sudah bertahun-tahun berpeluh dalam kehidupan kalian, berdoa, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan seperti tuli. Atau sebaliknya, kalian merasa lebih layak karena sudah melayani puluhan tahun, lalu mempertanyakan, mengapa Tuhan memberkati orang yang baru bertobat kemarin sore. Dan hari ini kita akan membuka Bapak Ibu Saudari dan belajar lewat perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur Bapak Ibu Saudari. Ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah hitung dalam setiap hidup kita semua. Dia bekerja berdasarkan musim kemurahannya, bukan musim jeripayah setiap kehidupan manusia. Mari kita lihat peta jalan kerajaan sorga ini, agar saudara dan saya tidak tersandung ya oleh kacamata duniawi, tetapi justru bersukacita dalam kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita semua di dalam Matius pasal yang ke-20. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Matius pasal 20 sebenarnya ini ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tetapi saya baca secara ringkas saja ya Bapak Ibu Saudari. Matius 20 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Lalu kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ya, dan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seseorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan kita semua, ya,
Sehingga saudara dapat mengenali musim Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, pahamilah bahwa ada kedaulatan mutlak Tuhan atas setiap musim dan upah yang diberikan. Ada kedaulatan mutlak Tuhan atas setiap musim dan upah. Allah itu berhak menentukan kapan dan berapa banyak. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik, Allah itu berhak menentukan kapan saudara diberkati atau berapa banyak kuantitasnya dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Di dalam Matius pasal 20 tadi saudari dikasih oleh Tuhan di ayat 1 sampai 2, tuan kebun anggur itu pergi pada pagi-pagi benar, kira-kira mungkin 6 pagi ya, pukul 6 pagi untuk mencari pekerja. Dan mereka bersepakat tentang uang sedinar sehari sebagai upahnya Bapak Ibu Saudari. Inilah gambaran perjanjian hukum ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang lama. Orang yang dipanggil duluan itu tahu persis apa yang mereka dapatkan secara legal. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kesepakatannya itu 1 dinar di dalam setiap kehidupannya. Namun ternyata Tuhan itu keluar lagi pukul 9, pukul 12, ya pukul 3 Bapak Ibu Saudari. Ya dan terakhir pukul 5 ya. Saudara yang terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. Saudara, orang-orang yang bekerja di pukul 9, 12, 3 dan 5 ini, mereka tidak disebutkan ya untuk menegosiasikan upah mereka. Mereka itu hanya percaya pada kebaikan Tuhan itu. Ya, mereka hanya percaya kepada kebaikan Tuhan itu. Inilah gambaran perjanjian anugerah Bapak Ibu Saudara. Inilah grace. Tuhan itu berdaulat penuh untuk apa? Untuk memberkati seseorang. Tuhan itu berdaulat penuh untuk apa? Ya, untuk memberkati seseorang dalam sekejap. Karena apa? Karena anugerahnya. Bukan karena lamanya waktu bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang cepat diberkati ini, ya dia pulang atau dia bekerja pukul 5 sore, lalu kemudian dia pulang pukul 6 sore. Saudara, ini sama seperti penjahat di kayu salib ya, di dalam Lukas 23. Saudara hidupnya penuh, mungkin penuh dengan kejahatan. Dia baru bertobat beberapa jam sebelum dia mati, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ternyata dia menerima upah yang sama ya di dalam setiap kehidupannya. Seperti mungkin Petrus yang bekerja mungkin sudah puluhan tahun dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian saudara, ada juga yang lama diberkati, yang sudah kerja dari pukul 6 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sama seperti Musa. Ya, yang 40 tahun di istana Firaun, lalu kemudian 40 tahun di padang gurun sebagai gembala. Baru usia 80 tahun yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir di umur 80 tahun. Saudara, ini panggilan dan tentunya berkat besar di dalam setiap kehidupan Musa setelah 80 tahun penantian dalam setiap kehidupannya. Saudara, yang perlu kita pahami pada bagian yang pertama, bahwa ada kedaulatan mutlak Tuhan atas setiap musim dan upah yang akan Dia berikan kepada setiap kita semua. Yang pertama, pemaknaan yang pertama yang saudara dan saya perlu renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua adalah bagaimana musim itu adalah milik Tuhan. Musim itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Musim itu adalah milik Tuhan, bukan milikmu, bukan milikku. Kita ini hidup di dalam waktu yang linier Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara hidup dalam waktu yang linier. Artinya Bapak Ibu Saudari, waktu linier itu baik persepsi, baik konsep waktu itu terus bergerak maju secara lurus, secara berurutan, sekuensial Bapak Ibu Saudari. Secara searah dan masa lalu, ya dari masa lalu maksud saya, terus melalui masa kini dan menuju masa depan tanpa bisa diulang. Itulah waktu linier Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada momen-momen unik, ada momen-momen yang terbatas, ya ada momen-momen dapat diukur dan tidak dapat dibalik di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari. Itulah Bapak Ibu Saudari ya waktu linier. Saudara dan saya hidup di dalam waktu yang linier ini, baik jam, baik hari, baik tahun. Tetapi Tuhan itu berdiam di keabadiannya.
Saudara, yang terlihat seperti lama di mata kita, bisa jadi itu adalah persiapan yang mendalam di mata Tuhan. Bisa jadi saudara dan saya sedang dipersiapkan di dalam setiap kehidupan saudara. Yang mungkin terlihat seperti lama di mata kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bisa jadi itu adalah masa persiapan yang tentunya saudara Tuhan rindu menggarap setiap kehidupan kita semua lebih dalam lagi. Ingatlah, jadi yang pertama pemaknaan yang saudara bisa renungkan, musim itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita semua. Dan saudara yang terkasih, ya itu yang pertama. Yang kedua, pemaknaan yang bisa kita ambil saudari, tidak ada istilah kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada istilah keberuntungan. Saudara, orang yang cepat diberkati bukan karena lagi hoki, dan yang lama bukan karena Tuhan pelit ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu semua adalah dispensasi ilahi yang sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, ada dua pohon di kebun. Pohon yang pertama setiap hari protes kerjaannya. Tuhan, kenapa sih aku ini lama berbuah? Lihatlah pohon B di sebelahku, baru setahun ditanam di dalam setiap kehidupannya. Ya sebentar Bapak Ibu Saudari. Baru saja ditanam 1 tahun belakangan ini, dia sudah berbuah lebat. Ya, dan satu ketika pohon B-nya pun sombong Bapak Ibu Saudari karena dia sudah berbuah lebat. Tetapi suatu hari pemilik kebun datang dengan sebuah kapak dan akhirnya menebang pohon yang B Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian pohon A jadi ketakutan. Tuhan, jangan tebang aku Tuhan. Dan Tuhan pun tersenyum Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Ya, dan pohon B itu ternyata pohon pisang. Ya, yang umurnya hanya 1 tahun. Ya, atau setahun Bapak Ibu Saudari. Dan berbuah sekali lalu kemudian mati. Sedangkan ya Tuhan bilang kamu itu pohon, bukan pohon pisang, kamu itu pohon jati. Ya, akarmu ya di dalam setiap kehidupanmu sedang Tuhan dalamkan selama puluhan tahun ya agar keluar ya Bapak Ibu Saudari dari dirinya sendiri. Nanti keluarlah kayu terbaik ya untuk istana raja, bersabarlah. Karena kualitas istana tidak bisa dibuat dari pohon pisang ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, makna yang bisa kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua lewat cerita ini, jangan iri dengan kehidupan orang lain seperti pisang tadi. Ya mungkin mereka cepat berbuah, tetapi Bapak Ibu Saudari mungkin juga Tuhan sedang membentuk kita semua menjadi pohon jati yang kokoh. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, marilah berhenti membanding-bandingkan akhir cerita orang lain dengan babak awal kehidupan kalian semua. Ya, jangan kita membandingkan akhir cerita kehidupan orang lain dengan babak awal kehidupan kita semua. Ya, khususnya kalian yang orang-orang muda, jangan lupa, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain di sekitarmu. Ya, mungkin itu sudah menjadi akhir cerita kehidupannya. Dan dia mengalami berbagai kesuksesan dalam setiap kehidupannya. Sedangkan engkau dan saya sebagai babak awal kehidupan yang baru memulai. Jangan bandingkan ya akhir cerita orang lain dengan babak awal kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu dan lain sebagainya. Ya, berhentilah membandingkan. Syukuri setiap pekerjaan-pekerjaan kecil yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, itu sedang membangun integritas supaya saudara dan saya nanti diberikan upah yang lebih besar lagi menanti dalam setiap kehidupan kita semua. Seperti pohon jati itu. Inilah yang pertama. Saudara diingatkan bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan mutlak atas setiap musim dan upah di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, musim Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mengenai hal ini, yang poin kedua kita belajar Bapak Ibu Saudari. Ya, ada bahaya mentalitas iri hati dan mengandalkan diri sendiri. Saudara, ketika orang lama bersungut-sungut melihat orang baru ya datang dan dia diberkati, saudara, inilah bahaya mentalitas iri hati. Ayat 10 sampai ayat 12 itu mencatat sebuah tragedi rohani pada saat itu. Jadi ketika orang-orang yang bekerja sejak pagi melihat mereka yang masuk pukul 5 sore,
itu menerima 1 dinar, saudara, mereka berharap kan akan mendapat lebih banyak. Tetapi ternyata kenyataannya Bapak Ibu Saudari upahnya sama. Ya secara logika kan, wah wajar dong mereka bersungut-sungut Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya masa sih kerjaan jam 5 sore sama kerjaan jam 6 pagi sama-sama selesai di jam 6, masa sih upahnya sama? Ya mereka berharap lebih banyak. Tetapi ternyata tidak demikian, sama saja 1 dinar yang diberikan oleh Tuhan itu. Saudara, kemudian mereka bersungut-sungut. Ini menunjukkan bahwa hati yang melayani itu karena upah, bukan karena Tuhan itu. Ya, mereka melayani ya di dalam setiap kehidupan mereka pada saat itu bekerja untuk sebuah upah, hanya upah materi saja. Bukan karena Tuhan itu. Ya, seperti pekerja yang masuk di jam 9, ya jam 12, jam 3 dan jam 5. Mereka tidak diomongin upah, tetapi mereka percaya kepada tuannya. Mereka percaya kepada kebaikan tuannya. Saudara, ada kata yang menarik di sana ya. Di sana dikatakan kami yang menanggung beban terik matahari sepanjang hari, kata dia. Atau kata orang-orang yang bekerja dari pagi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka melihat pelayanan itu sebagai beban. Mereka melihat setiap kehidupannya, pekerjaannya itu sebagai beban, bukan sebagai kehormatan. Saudara, mereka merasa bahwa keringat mereka itu lebih berharga dari kebaikan hati Tuhan itu. Saudara, dalam hal ini kita melihat ya ada orang-orang yang iri ya di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka juga merasa bahwa keringat mereka ini lebih berharga daripada keringat yang jam 5 sore yang baru masuk itu. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal seharusnya mereka memandang setiap pelayanan yang mereka kerjakan, setiap bisnis, usaha, pekerjaan ya yang mereka dipercayakan oleh Tuhan, pandanglah itu sebagai kehormatan. Pandanglah itu sebagai kehormatan, bukan beban. Jangan saudara merasa keringat saudara lebih mahal daripada keringat orang lain. Atau saudara keringat saudara lebih mahal daripada kebaikan-kebaikan hati Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang diberkati lebih cepat daripada setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat ada seorang kakak sulung dari perumpamaan anak yang hilang. Ya, ketika adiknya bertobat, Bapak Ibu Saudari, dan ayahnya memberikan pakaian yang terbaik, jubah terbaik, ya, dan memeluk anak itu. Saudara, si sulung berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tapi aku tidak pernah melanggar perintahmu, tetapi kepadaku belum pernah Bapak itu memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, walaupun dia ada di rumah bapaknya sebagai si sulung, tetapi dia memiliki mentalitas budak, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia bukan memiliki mentalitas anak. Saudara, dia merasa jasanya tidak dihargai ketika adik itu yang baru datang, Bapak Ibu Saudari, anggap saja adik itu yang baru datang seperti orang yang tadi kerja jam 5 sore tadi. Ya, si sulung itu merasa tidak dihargai ketika adik yang baru datang itu, Saudari, malah disembelihkan lambu tambun, Bapak Ibu Saudari, atau lembu tambun. Padahal dia sudah bertahun-tahun sama bapaknya boro-boro ya anak kambing, Bapak Ibu Saudari, yang tambun. Anak kambing pun tidak diberikan ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Inilah mentalitas budak yang dimiliki oleh si sulung. Dia tidak memiliki mentalitas anak. Padahal semua isi rumah daripada papanya itu miliknya dia. Dia bisa gunakan itu semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia cemburu, dia iri kepada adiknya yang baru bertobat itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah bahaya mentalitas iri hati. Ya, dan saudara mengandalkan jasa atau mengandalkan kekuatanmu sendiri ya, yang rindu merasa dihargai. Pastor, saya kan udah melayani ini, saya sudah melayani itu, semua bagian dalam pelayanan saya kerjakan, saya merasa enggak dihargai. Saudara, yang hargai kita bukan manusia ketika kita melayani ataupun bekerja, tetapi yang menghargai kita tentunya adalah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, karena kita semua bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu, dalam poin yang kedua ini, bahaya mentalitas iri hati. Saudara, pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, jangan sampai saudara memiliki mata yang jahat. Jangan sampai kita memiliki mata yang jahat, mata yang iri. Karena Tuan kebun itu berkata, atau iri hatikah engkau
karena aku murah hati, katanya Bapak Ibu Saudari di ayat yang ke-15. Ya, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, penyebab utama orang merasa lama diberkati secara subjektif Bapak Ibu Saudari, karena dia memiliki mata yang jahat. Itulah penyebab utama ya orang merasa lama diberkati secara subjektif menurut dirinya sendiri. Itu karena saudara, mereka semua memiliki mata yang jahat. Ya, karena mata mereka hanya fokus pada berkat orang lain. Ya, mata mereka fokus kepada berkat orang lain di dalam setiap hidup mereka, bukan pada kemurahan Tuhan atas dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Makanya jangan sampai kita memiliki mata yang jahat dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan sampai kita memiliki mata yang iri. Ya, jangan sampai mata kita hanya fokus kepada berkat orang lain. Berkat kakakmu mungkin, berkat adikmu mungkin, ya berkat buat tetangga itu atau keluargamu yang sebelah sana diberkati lebih dahulu daripada kamu. Saudara, jangan hanya fokus pada berkat orang lain. Fokuslah kepada kemurahan Tuhan atas dirimu. Fokuslah kemurahan Tuhan atas dirimu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara itu menghindarkan kita dari mata yang jahat. Pemaknaan yang kedua Bapak Ibu Saudari, ingat berkat itu bukan soal kuantitas atau berapa banyaknya berkat yang diberikan. Tetapi berkat itu berbicara mengenai relasi. Ya, saudara bisa tulis katakan relasi. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Oh Kristus, selamat pagi yang hadir, Tuhan memberkati. Jangan lupa selalu hadir 7:30 pagi ya, lewat channel Pastor Deso. Ya, good morning buat kalian yang ada di Malaysia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi. Ingat Bapak Ibu Saudari, berkat itu bukan soal kuantitas, tetapi relasi dalam setiap kehidupan kita semua. 1 dinar ya, di sini bukan berarti sekedar gaji saja, tetapi 1 dinar itu gambaran hidup kekal dan hadirat Tuhan. 1 dinar itu gambaran hidup kekal dan berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, apakah masuk surga setelah susah payah 50 tahun itu berbeda dengan masuk surga setelah bertobat di ranjang kematian? Tidak Bapak Ibu Saudari. Yang kita terima adalah pribadi yang sama, Yesus Kristus. Amin. Yang kita terima sama, pribadi yang sama. Orang yang sudah puluhan tahun dari sejak masa mudanya melayani Tuhan, sama menerima pribadi Yesus Kristus ketika dia mati. Dan orang yang diranjang sebelum kematiannya Bapak Ibu Saudari, dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Saudara, mereka sama-sama menerima Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih ya di dalam Kristus, satu ketika ada seorang pegawai kantor protes sama bosnya. Pak Bos, kenapa gaji saya itu sama dengan si Budi yang baru masuk 3 bulan? Saya ini sudah 10 tahun di sini. Lalu kemudian bosnya menjawab, kamu kan digaji untuk mengerjakan tugas A dan kamu melakukannya dengan baik. Si Budi juga digaji untuk mengerjakan tugas B dan dia juga melakukannya dengan baik. Ya, gaji kalian sama saya berikan karena saya menilai kalian berdua sudah melakukan tugas dengan baik sesuai posisi kalian. Tetapi soal bonus proyek yang besar yang nanti akan datang, siapa yang paling setia dan paling siap, nanti dia yang akan dapat bonus proyek itu. Ya, jangan lihat gaji hari ini, lihat promosinya di esok hari, kata bosnya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya saya mau menyampaikan jangan berhenti pada gaji yang sama. Semua kita yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Itulah berkat bagi setiap orang-orang percaya. Karena itulah mutiara dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah berkat secara umum yang diterima oleh orang-orang percaya, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Tapi jangan berhenti pada itu saudari. Tuhan sedang mempersiapkan bonus. Tuhan sedang mempersiapkan promosi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, mari. Saudara, kita setia setiap pagi 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, ya Bapak Ibu Saudari, buat di alarm kita supaya kita tidak kelupaan. Ya, kalau misalkan di TikTok, di YouTube tidak memberikan notifikasi di handphone saudara, saudara buat di alarm
setiap setengah 8 pagi kalau memang channel ini memberkati jiwamu. Ayo kita datang setia ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan itu sedang mempersiapkan bonus. Tuhan itu sedang mempersiapkan promosi di kerajaan sorga nanti bagi mereka yang setia dalam setiap proses. Kalau engkau sedang diproses dalam setiap kehidupan ini, setialah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, setialah. Karena firman Tuhan selalu menguatkan setiap jiwa-jiwamu, Bapak Ibu Saudara, dari setiap hari. Inilah makanan spiritual, ya, makanan spiritualitas bagi setiap jiwa saudara, yang saudara bisa bawa sampai kekekalan dalam setiap kehidupanmu. Maka mari saudara, ya, periksa hatimu. Apakah kalian bersungut-sungut ketika ada rekan kerja yang lebih muda, yang lebih dipromosikan dalam setiap kehidupan kita semua? Ih, enak banget ya, baru kerja 6 bulan udah dipromosikan. Baru kerja udah gajinya naik. Ih, baru kerja udah dapat promosi, udah dapat kendaraan lagi dan lain sebagainya. Saudara, periksa hati kita. Apakah kita bersungut-sungut ketika mungkin juga ada orang yang testimoni dalam kehidupannya? Puji Tuhan, bulan ini aku dapat berkat ini, sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli kendaraan. Puji Tuhan dan lain sebagainya. Coba cek hati kita. Apakah kita bersungut-sungut ketika ada rekan-rekanmu yang mungkin lebih muda daripada kamu itu diberkati, dipromosikan dalam setiap kehidupannya. Saudara, belajarlah menjadi tanda kutip ya orang lama yang rendah hati. Ya mungkin saudara dan saya orang lama yang sudah masuk dari jam 5 pagi atau jam 6 pagi tadi. Atau jam berapa tadi, 9 pagi. Atau mungkin ada yang jam 12. Saudara, belajarlah menjadi orang-orang lama yang rendah hati. Yang justru bisa menjadi mentor bagi orang-orang yang baru. Ya, bagi orang-orang yang cepat diberkati. Bukan menghakimi setiap kehidupan mereka dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang kedua. Jangan sampai kita memiliki ya mentalitas iri hati. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, musim Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua yang akan kita renungkan. Yang ketiga, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah rahasia damai sejahtera di tengah-tengah penantian panjang. Kita perlu memahami prinsip yang terakhir menjadi yang terdepan dalam setiap kehidupan kita semua. Ayat 16 Bapak Ibu Saudari. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, Tuhan itu membalikan standar dunia. Dunia itu atau di dunia ini Bapak Ibu Saudari, kalau cepat itu baik. Ya, itu dunia standarnya. Kalau kamu kerja itu cepat itu baik. Tetapi di kerajaan sorga, saudara, bukan cepat itu baik. Tetapi setia itu yang utama. Amin. Setia itu yang utama di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kalau dunia itu sukses itu diukur dari hasil kerja. Seperti tadi kan pekerja yang datang jam 6 pagi itu atau jam 5. Bapak Ibu Saudari kan mereka bilang, ya Tuhan harusnya kan aku lebih besar nih daripada yang ini. Kok cuma dikasih 1 dinar juga. Ya karena mereka mengukurnya dari hasil akhir dan lamanya dia bekerja. Itulah dunia. Sukses itu diukur dari hasil akhir. Tetapi di sorga Bapak Ibu Saudari, sukses itu diukur dari bagaimana setiap karakter saudara diproses, dibentuk, ada prosesnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ini yang perlu kita pahami. Mengapa Tuhan menunda setiap berkat mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua? Mungkin karena Ia sedang mempersiapkan kapasitas kita. Saudara, Dia sedang mempersiapkan kapasitas kita semua. Karena ketika memberkati orang yang belum siap, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, yang menerima berkat besar, itu sama seperti memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, Matius 9 ayat 17, yuk kita baca sama-sama. Matius pasal 9 ayat 17, ya di dalam setiap kehidupan kita semua demikian. Saudara, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru itu disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Ya, Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia memberkati orang yang belum siap menerima berkat
yang besar, ya sama seperti memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Kantongnya akan hancur. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan menunda berkat, ya dia sedang mempersiapkan kapasitas kita. Ya ada orang-orang yang mungkin diberkati ya di dalam setiap kehidupannya secara materi, padahal dia belum pantas. Bapak Ibu Saudari bisa saja merusak hidupnya. Ya saya pernah sampaikan kepada jemaat-jemaat yang kami layani. Mungkin saja Tuhan belum memberkati setiap kehidupan saudara karena apa? Mungkin kalau saudara Tuhan berkati hidupmu, saudara mungkin setiap hari Minggu kamu tidak ke gereja. Mungkin setiap hari Minggu kamu selalu liburan. Setiap Sabtu, saudara weekend, saudara liburan, traveling. Saudara nggak mau ke gereja. Karena saudara duitmu banyak. Yang kau andalkan bukan Tuhan tetapi uang. Ya saya punya kawan yang setiap minggu itu selalu traveling Bapak Ibu Saudari. Traveling. Setiap minggu kerjanya traveling Bapak Ibu Saudari. Ya, kawan istri saya juga demikian traveling. Kerjaannya Bapak Ibu Saudari. Setiap minggu atau mungkin setiap sebulan sekali kali ya. Selalu traveling setiap kerjaannya Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin kalau jemaat-jemaat itu dikasih berlebihan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua, kalian juga belum siap menerima berkat itu. Malah karakternya jadi rusak. Kalian tidak mau mengandalkan Tuhan. Kalian tidak mau ke gereja. Kalian tidak terproses dalam setiap kehidupan kalian semua. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kehidupan kalian semua. Justru Tuhan persiapkan supaya saudara punya bejana hati yang pantas. Makanya pantaskan setiap hari kapasitas hati kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, penundaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, itulah proses supaya Bapak Ibu Saudari kita semua punya kantong kulit yang kuat. Agar dapat menampung Bapak Ibu Saudari anggur yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga saudara nanti ketika diberkati saudara tahu harus mengalokasikannya kemana. Ini berkat Tuhan, siapa lagi yang aku harus tolong? Ini berkat yang berasal daripada Tuhan, siapa lagi keluarga yang perlu bantuan? Siapa lagi Tuhan pekerjaan Tuhan yang perlu aku bela di dalam setiap kehidupanku? Roh Kudus tolong ya. Supaya Bapak Ibu Saudari saudara tahu, jangan setiap akhir bulan setiap saudara dapat gaji 2 digit, 3 digit, saudara berpikir, aduh apalagi yang harus saya beli ya, apalagi ya, aduh diskon di mana lagi nih, mesti ke mall mana lagi nih, negara mana lagi yang harus saya kunjungi dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara ketika kita menerima berkat bonus daripada Tuhan, saudara lihat orang-orang di sekitarmu yang perlu saudara tolong. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara perlu melihat orang-orang di sekitarmu yang mungkin mereka anak-anaknya kesulitan untuk membayar ya studinya, uang sekolahnya. Saudara sekolahkan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, sampaikan kepada orang tuanya. Bapak, Ibu boleh gak aku menyekolahkan anak Bapak? Aku tergerak dari Roh Kudus supaya menyekolahkan anak Bapak atau anak Ibu supaya bisa sekolah dengan baik. Ya, atau saudara bisa memberikan mereka makanan. Ya, saudara bisa memberikan beras, ya, telur dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh supaya Bapak Ibu Saudari kita tahu ketika kita diberkati, kita tahu mengarahkan setiap berkat Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang perlu saudara dukung, saudara perlu bela setiap waktu, setiap hari, setiap bulan dalam setiap hidup saudara. Oh, nanti Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ini saya harus bela. Gereja ini saya harus bela. Penginjilan di sini saya harus bela. Orang tersebut saya harus bela. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya Tuhan Yesus pun dalam pelayanan dikelilingi ya Bapak Ibu Saudari oleh wanita-wanita yang sukses secara materi. Paulus pun juga demikian dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang sukses secara materi. Sehingga Bapak Ibu Saudari mereka bisa mendukung pelayanan Paulus. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah inilah makanya kita tahu mengapa Tuhan menunda berkat. Mungkin dia sedang mempersiapkan kapasitas kita. Saudara, kalau kita belajar dari seorang yang bernama Daud, ya, Daud Bapak Ibu Saudari, dia diurapi menjadi raja di usia belasan tahun, ya, di Samuel atau 1 Samuel 16 kan, dia masih kemerah-merahan pada saat itu. Tetapi dia baru benar-benar menjadi raja itu di usia 30 tahun di dalam 2 Samuel pasal 5. Saudara dapat menemukan ya cerita itu. Saudara, ternyata ada masa penundaan, mungkin sekitar 12 sampai 15 tahun. Ya, Daud itu diisi kehidupannya. Dia lari dari Saul, dia berpura-pura menjadi gila. Dia hidup di gua Adulam Bapak Ibu Saudari. Ya,
dia berpura-pura menjadi gila, stres di dalam setiap kehidupannya. Saudara, itu adalah musim Tuhan untuk apa? Memproses karakter Daud dalam setiap kehidupannya. Ya, dari gembala kambing domba, gembala yang biasa, menjadi gembala bagi seluruh Israel di dalam setiap kehidupan Daud. Saudara, jika Daud langsung menjadi raja setelah mengalahkan Goliat di dalam setiap kehidupannya, mungkin dia akan menjadi pribadi yang tiran, Bapak Ibu Saudari, pribadi yang sombong ya di dalam setiap kehidupannya. Mungkin dia akan menjadi pemimpin tuh, karena gue tuh, kalau bukan gue nih gak bisa tuh si Goliat itu tumbang. Ya, biasanya kan anak-anak muda seperti itu. Ya, diberkati tetapi dia berkata, ini gue nih, gue yang kerjakan ini. Makanya kantong gue tebel dan lain sebagainya. Gue kalau nggak gue nih nggak akan bisa seperti ini dan lain sebagainya. Ya, biasanya itu melekat kepada setiap jiwa-jiwa anak-anak muda atau jiwa-jiwa orang-orang yang berduit. Bapak Ibu Saudari, mereka sombong di dalam setiap hidup mereka. Makanya pahami ya, pada bagian yang ketiga saudari kasih oleh Tuhan, pahami prinsip yang terakhir menjadi yang terdepan dalam setiap kehidupan saudara. Inilah rahasia damai sejahtera di tengah-tengah penantian saudara yang panjang. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah saudari kasih oleh Tuhan, ternyata waktu yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua, itulah sekolah karakter. Waktu penantian itulah sekolah karakter dalam hidup kita semua. Tuhan itu lebih tertarik pada pembentukan karakter. Karakter siapa? Karakter Kristus tentunya di dalam setiap diri kita masing-masing. Daripada sekedar saudara memberikan kenyamanan dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu adalah karakter atau sekolah karakter dari Tuhan. Ya, dan Tuhan itu lebih tertarik saudara adanya pembentukan karakter Kristus lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, ayo saya mau mengajak kita semua. Kelamaan di dalam setiap proses itu, seringkali ketika saudara atau ketika ada hal-hal yang lama atau proses yang lama dalam kehidupan kita semua, seringkali itu berbanding lurus. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan besarnya panggilan, sama seperti Yusuf kan, lama sekali Bapak Ibu Saudari. Proses yang terjadi dalam setiap kehidupannya bertubi-tubi ya dalam kehidupan Yusuf. Tetapi itu juga berbanding lurus dengan kebesaran panggilannya. Sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Daud juga demikian Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika diproses itu. Jadi yang namanya proses itu pasti lama. Tidak sebentar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan pahamilah, waktu penantian dalam kehidupan saudara adalah sekolah karakter yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil pada bagian yang ketiga ini. Pandanglah 1 dinar itu sama Bapak Ibu Saudari. Pandanglah 1 dinar yang sama. Baik yang cepat maupun yang lama di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka sama-sama menerima 1 dinar. Saudara, 1 dinar itu adalah Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, baik orang yang terima Yesus waktu remaja, sekolah minggu mungkin, waktu muda, waktu mereka setelah menikah, atau mereka waktu nikah mereka lari daripada Tuhan, nanti berapa tahun kemudian lewat pergumulan hidup kembali lagi sama Tuhan. Atau mungkin sampai yang di akhir kehidupannya, diranjang mau mati Bapak Ibu Saudari, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, upahnya sama. Sama-sama kita menerima 1 dinar, yaitu Kristus sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah memiliki Kristus? Atau kita hanya mencari berkat daripada Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua? Jika kalian sudah memiliki Kristus, saudara, kalian sudah memiliki segalanya. Amin. Jika kalian sudah memiliki Kristus, kalian sudah memiliki harta yang paling bernilai di muka bumi ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalian sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Itulah rahasia damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada orang yang pindah keyakinannya umur 40, umur 50, ya. Mereka membuang keselamatan yang sudah diberikan Bapak Ibu Saudari. Mungkin bukan membuang keselamatan, tetapi memang sebelumnya memang kamu belum selamat. Ya, karena kamu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan tidak mau sungguh-sungguh mengenal mutiara kehidupan itu yang tertulis di dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang yang membaca Alkitab menemukan Kristus. Tetapi ada orang juga yang membaca Alkitab, dia tidak menemukan Kristus sebagai mutiara itu dalam setiap kehidupannya.
Itulah kebodohan orang-orang yang membaca Alkitab hanya untuk berdebat. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kok kamu tidak menemukan Kristus di dalam Alkitab? Padahal Alkitab itu saudara mengajarkan saudara dan saya untuk mendapatkan, memegang, ya Bapak Ibu Saudara, ada harta yang tidak ternilai, yaitu Kristus sendiri. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang buka Alkitab hanya untuk berdebat, Bapak Ibu Saudari, apalagi dia tidak percaya kepada Kristus, saudara nggak usah capek-capek dengerin orang-orang tersebut. Ya, berarti itulah kebodohannya. Kenapa kamu nggak dapat? Kenapa kamu nggak tahu ada mutiara itu? Berarti itu tidak disingkapkan di dalam setiap hati dan kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi orang-orang yang belajar Alkitab dan dia menemukan mutiara itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, itulah hartanya. Dan kita sudah memiliki segalanya. Itulah rahasia damai sejahtera kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Ya, jadi kita memandang baik yang cepat maupun yang lama menerima Kristus, itu mereka sama-sama menerima 1 dinar. Itulah Kristus dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ya seorang wanita berdoa satu ketika. Ya Tuhan, mengapa engkau lama sekali menjawab doaku? Aku ini sudah 10 tahun loh Tuhan menanti jodoh. Ya, tapi sampai sekarang belum dapat jodoh Tuhan, karena ada beberapa bulan lalu ada kalau nggak salah ya, saya nggak usah sebutkan namanya, tapi berapa bulan lalu pastor doakan buat jodoh. Mungkin dia udah umur sekian tapi belum dapat jodoh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin sama seperti perempuan yang saya ceritakan ini. Tuhan, kenapa sih lama sekali jawab doaku? Sudah 10 tahun loh Tuhan, ini aku menanti jodoh, berdoa tapi belum dapat Tuhan. Lalu kemudian dalam mimpi Tuhan berkata kepada gadis ini, "Hei anakku, aku sedang membuatmu menjadi wanita yang tepat. Bukan hanya memberimu pria yang tepat, tapi aku sedang membuatmu menjadi wanita yang tepat. Aku sedang menjahit setiap pakaian pengantinmu dengan detail di dalam setiap hidupmu. Nanti kalau aku berikan itu padamu sekarang, itu kainnya belum jadi, belum diwarnai, belum dirajut. Sabarlah nak. Aku sedang membuat mahakarya yang indah dalam setiap kehidupanmu ketika engkau dalam waktu kesendirian ini." Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru. Dia adalah seniman jiwa bagi setiap kehidupan kita semua. Bukan mesin pencetak berkat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia adalah seniman bagi setiap jiwa kita. Dia yang memantaskan kita semua. Sehingga nanti orang-orang yang menanti-nantikan jodoh itu akan ketemu jodoh yang tepat. Ya, tapi jangan pusingin jodohmu itu. Pusingin dulu dirimu yang belum nikah ini. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Kamu menjadi wanita yang tepat, yang dipersiapkan. Menjadi pria yang tepat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, karena kalau kita sudah menikah Bapak Ibu Saudari, kamu itu dikerangkeng Bapak Ibu Saudari. Gak bisa kemana-mana. Kamu harus bersama dengan suamimu, ya istrimu dalam satu rumah. Ya Bapak Ibu Saudari menjalani kehidupan bareng itu. Di tempat yang sama, gak boleh punya keinginan lagi nanti nikah lagi. Ya nanti ngelihat lirik lagi yang lain dan lain sebagainya, nggak bisa. Pernikahan Kristen seperti itu. Maka kita dipersiapkan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Belum lagi nanti kalau suamimu di PHK di tengah jalan. Belum lagi Bapak Ibu Saudari pergumulan anak. Belum lagi pergumulan kalau belum punya anak. Semua ada pergumulannya. Jadi belum tentu Bu, pernikahan itu maksud saya bisa membahagiakan. Belum tentu Bapak Ibu Saudari. Kata siapa wanita? Ya pernikahan itu bisa membahagiakan setiap kita. Tidak. Justru banyak proses hidup terjadi ya dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara mari, Tuhan itu tidak terburu-buru. Maka mari pantaskan hidup kita, baik pria baik wanitanya. Nah jika kalian merasa lama Tuhan berkati, saudara tanyakan kepada Tuhan, karakter apa ya Tuhan yang sedang engkau bentuk dalam diriku saat ini. Kalau misalkan saudara merasa lama Tuhan belum berkati setiap hidupmu, tanyakan. Mungkin ada karakter yang sedang Tuhan bentuk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi ketika saudara yang ada dalam fase seperti ini, saudara ada fase di dalam setiap kehidupanmu. Kenapa ya lama diberkati ya Tuhan? Tanyakan kepada Tuhan, karakter apa yang sedang Tuhan bentuk dalam diriku. Dan yang kedua saudara bisa mengaplikasikan, rayakan berkat orang lain. Seolah-olah itu berkat kita sendiri. Jangan kalau orang lain diberkati kita cemburu.
Jangan sampai ketika orang lain beli ini kita jadi, kok gua enggak sih Tuhan? Kok hanya dia doang sih? Terus kita jadi iri Bapak Ibu Saudara. Saudara rayakan berkat orang lain. Mungkin buat kakakmu, buat cecemu, buat kokomu, buat adikmu, ya, atau buat keluarga yang lain dalam setiap hidup saudara, mereka diberkati hidupnya. Rayakan itu berkat orang lain, seolah-olah itu berkat bagi dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika mereka sudah punya ini, punya itu, kita rayakan ya berkat orang lain itu seolah-olah itu berkat kita sendiri. Dan ini membuktikan, saudara, ya, ini membuktikan kita semua mengasihi Tuhan. Bukan hanya yang, ya, saudara dan saya hidup untuk upah. Kita sama-sama membuktikan Bapak Ibu Saudari, kita ini mengasihi Tuhan yang memberikan berkat itu agar setiap keluarga-keluarga kita juga di tempat yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, tetaplah setia dalam setiap perkara-perkara kecil. Karena kesetiaan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap perkara-perkara kecil, saudari yang kasih Tuhan, kita setia walaupun tidak ada yang lihat. Ya mungkin musim yang sepi dalam kehidupan kita semua, tetapi kita tetap setia. Saudara, itulah tiket menuju musim panen dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetaplah setia. Melayani walaupun tidak ada yang apresiasi. Melayani walaupun saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak dipuji oleh orang. Setialah dalam musim-musim itu. Itulah tiket untuk menuju musim panen dalam setiap kehidupanmu kelak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, inilah yang ketiga. Saudara diingatkan supaya saudara memahami prinsip yang terakhir menjadi yang terdepan. Bapak Ibu, hari ini kita telah belajar dari kebun anggur Tuhan. Ada yang dipanggil pagi, ada yang dipanggil siang, ada yang dipanggil petang. Saudara, ada mungkin yang cepat kaya, ada yang lama juga berjuang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang cepat menikah, ada yang menanti berpuluh-puluh tahun dalam setiap kehidupan mereka. Ada yang cepat sembuh ketika didoakan, tetapi juga ada yang lama, ya Bapak Ibu Saudari, tidak sembuh-sembuh ketika didoakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan ukur kebaikan Tuhan dari setiap apa yang kita pakai. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari jam tanganmu kalau bagi pria. Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan tas mewahmu bagi yang perempuan. Tetapi ukurlah kebaikan Tuhan dari hatinya yang penuh kasih itu. Saudara, jika kalian adalah pekerja yang masuk pada pukul 6 pagi, yang mungkin lelah, yang mungkin iri dalam setiap kehidupan kalian, lepaskan beban di dalam setiap kehidupan kita semua. Lepaskan beban itu. Saudara, pelayananmu mungkin selama ini, ya saya mau mengingatkan, itu bukan kerugian. Pelayanan kita selama ini yang sudah masuk jam 6 pagi itu bukanlah kerugian. Itu investasi kekekalan yang sedang Tuhan catat di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mungkin Tuhan belum memberikan bonusnya di depan mata manusia. Tetapi percayalah, bonusmu itu di surga itu besar adanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya. Yang kedua, jika kalian adalah pekerja yang mungkin baru masuk pukul 5 sore, yang baru merasakan kemurahan Tuhan, jangan sombong. Ya, kalian kerja punya gaji yang lebih besar daripada orang-orang yang lama bekerja. Kalian punya bisnis yang melesat dalam setiap hidup kalian semua. Kalian juga mungkin punya pelayanan yang lebih baik daripada pendeta-pendeta yang lain, ini dalam konteks rohani. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara jangan sombong. Ya, rendahkan hatimu. Tuhan itu memberkatimu cepat, itu sebagai tanda bahwa anugerah itu tidak bisa diatur oleh logika manusia. Anugerah Tuhan itu tidak bisa diatur oleh logika manusia. Tetapi ingatlah, ya, ada saudaramu yang mungkin sudah berpeluh lebih dulu. Hargailah mereka. Hargailah mereka. Bapak Ibu Saudari, tetaplah jadi berkat buat setiap mereka dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, ketika saudara selesai menonton channel ini, ya, saudara, ayo milikilah iman yang baru. Aku tidak akan membandingkan setiap jam kerjaku dengan orang lain. Aku hanya mau setia di kebun anggur Tuanku. Karena aku percaya pada akhirnya atau pada akhir musim, Tuhan yang baik tidak pernah bersalah dalam perhitungannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Ya, dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, hari ini kita sudah melihat peta jalan kerajaan sorga. Kita sudah melihat bahwa Tuhan punya hak penuh
atas setiap musim kehidupan kita semua. Kita sudah melihat bahaya dari mata yang iri, dan kita sudah melihat bahwa satu-satunya upah sejati adalah Kristus sendiri. Maka izinkanlah saya bertanya kepada setiap hati dan jiwamu pada kesempatan saat hari ini. Saudara, untuk apa sebenarnya kita hidup? Untuk apa sebenarnya saudara dan saya hidup? Apakah saudara dan saya hidup untuk mengejar berkat yang cepat? Apakah saudara dan saya hidup untuk membuktikan bahwa jerih payahmu lebih baik daripada orang lain? Atau apakah Anda dan saya hidup untuk sang tuan kebun anggur itu sendiri? Yaitu Tuhan kita yang kita percaya di dalam Yesus. Bayangkan jika hari ini Yesus berdiri di hadapan kita semua. Dia memegang setiap tangan kanan kita dan dia berkata, "Aku tahu engkau sudah lama menunggu. Aku tahu engkau lelah. Aku tahu engkau melihat orang lain melesat duluan di dalam setiap kehidupanmu. Aku tahu. Tetapi lihatlah tanganku ini. Lihatlah bekas paku ini. Aku juga menunggu. Aku menunggu mungkin 400 tahun sebelum aku datang ke dunia. Aku menunggu 30 tahun di Nazaret sebelum aku memulai pelayananku. Aku menunggu di Taman Getsemani sementara murid-muridku itu pada tertidur. Aku tahu rasanya menunggu. Aku tahu rasanya ditinggalkan. Tetapi aku melakukannya untuk mengasihimu, untuk mendapatkan hatimu. Dan aku tidak pernah menyesalinya dalam setiap kehidupanku." Saudara, itulah yang Tuhan mau sampaikan. Jika Tuhan Yesus rela menunggu waktu yang lama untuk menebus setiap kehidupan kita semua, masakan kita tidak rela menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk memberkati setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ayo, saya mau mengajak pagi hari ini untuk saudara melakukan tindakan yang radikal ini. Lepaskanlah Bapak, Ibu, Saudari beban perbandingan. Ya, lepaskanlah beban perbandingan dalam setiap hidup saudara kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Biarkan Tuhan yang menentukan waktunya yang terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Berhentilah untuk mengejar berkat dan mulailah mengejar pemberi berkat dalam hidup saudara. Karena kita tahu, saudara, ketika kita mendapatkan Yesus, saudara dan saya mendapatkan 1 dinar yang kekal. Segala sesuatu yang lain hanyalah bonus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Engkau membuka setiap mata hati kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kebingungan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Terima kasih buat firman-Mu, pesan-Mu Tuhan, di channel Pastor Deso bagi setiap pribadi yang terbuka hatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kau tunjukkan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap musim kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami datang dengan segala macam perasaan kami di tempat ini. Ada yang mungkin datang dengan kelelahan karena penantian yang panjang. Ada yang datang dengan luka karena merasa diabaikan di dalam setiap hidup mereka. Ada yang datang mungkin dengan iri hati ya Tuhan Yesus. Mungkin iri hati yang tidak terucap. Mungkin ada yang datang karena luka karena merasa Tuhan ada orang-orang yang mengabaikan hidup mereka. Ada yang datang dengan rasa bersalah karena merasa hanya datang di menit-menit akhir kehidupan mereka Tuhan kepadamu. Tetapi hari ini Engkau berkata, aku murah hati. Oh Roh Kudus, terima kasih. Jamah setiap hati kami. Cairkan setiap hati yang beku oleh setiap kepahitan-kepahitan di dalam setiap hidup kami. Sembuhkanlah luka batin kami. Karena kami mungkin merasa Tuhan tidak adil, sembuhkanlah luka itu. Oh Tuhan, kami robohkan setiap tembok perbandingan yang memisahkan kami dengan sesama kami. Ajari kami Tuhan, ya Bapa, untuk selalu memandang salib. Karena di sanalah kami melihat bahwa Yesus tidak mendapatkan berkat yang cepat. Tetapi Tuhan, Kau mendapatkan mahkota duri. Kau mendapatkan pukulan. Kau mendapatkan kematian. Supaya kami ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Supaya kami dapat hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus, mulai hari ini kami tidak mau lagi menjadi hamba yang bersungut-sungut. Kami tidak mau lagi menjadi anak-anak Tuhan yang tidak percaya
akan setiap kebaikan-kebaikan-Mu, ya Bapa. Bagi setiap saudara-saudara yang mungkin yang sedang menjalani di musim yang sepi, kami berdoa, pancarkanlah sinar wajah-Mu bagi setiap mereka. Biarlah mereka merasakan pelukan kasih Bapa yang begitu hangat. Berilah mereka kekuatan Tuhan untuk bertahan satu hari lagi. Satu hari lagi. Karena mereka tahu besok pun adalah hari yang baru penuh dengan kemurahan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang di musim panen, jagalah hati mereka. Jauhkan mereka dari kesombongan. Ajari mereka untuk tetap rendah hati. Dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Mendukung segala pekerjaan pemberitaan Injil dalam hidup mereka. Dan bagi kami semua, kami menyerahkan hidup kami. Pakailah kami sesuai waktu-Mu yang sempurna. Waktu-Mu yang tepat. Karena kami percaya Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau tidak pernah salah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, menantu-Mu diberkati oleh karena Tuhan, cucu-cucu-Mu diberkati, mertua-Mu diberkati, seluruh keluarga-Mu yang tinggal bersama dengan-Mu, biarlah Tuhan rahmati berkati. Setiap bisnis usaha-Mu diberkati, setiap pekerjaan-Mu Tuhan berkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Studi-studi-Mu Tuhan berkati. Dan apapun yang Kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mungkin yang mengalami sakit pada kesempatan pagi hari ini, saya berdoa, biarlah Tuhan juga boleh memulihkan setiap pribadi-pribadi yang sedang mengalami sakit. Tuhan hadirkanlah berkat kesembuhan bagi setiap mereka yang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menyentuh setiap fisik, Tuhan menyentuh setiap organ-organ tubuh sampai terdalam dalam setiap hidup mereka untuk menyembuhkan, memulihkan mereka yang sedang sakit. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa tulis seperti itu di komentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih saudara yang sudah menulis ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share channel ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kalian yang sudah berbagi gift. Ya, berbagi super chat, super thanks. Thank you buat teman-teman semua. Thank you ya buat kalian semua yang sudah memberikan gift juga lewat pelayanan Pastor Deso. Jangan ragu, kalau saudara terberkati, saudara bisa mendukung lewat hal-hal itu. Ya, bisa repost, bisa share. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Deso itu hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan konseling, ya curhat, ya dalam setiap perkara atau masalah-masalah kehidupan, saudara kami membuka layanan melalui WA, ya 0851 7529 2029. Silakan saudara hubungi nomor itu, ya lalu kemudian saudara sebutkan kota saudara, nama saudara, dan pergumulan saudara apa, ya nanti bisa kita doakan atau mungkin saudara kita bisa telepon, ya telepon atau video call dan lain sebagainya untuk kita atur jadwal ya Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan ragu, nanti saya bersama istri yang akan Bapak Ibu Saudari pelayanan konseling ini. Jadi aman semua ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan ya. Lalu kemudian saudara yang terkasih, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan, mari terus dukunglah pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Jadilah saluran berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini, itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara mau menggunakan kata persepuluhan boleh, pertigaan juga boleh, pertujuan juga boleh, per-12an boleh, per-50an boleh. Terserah Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi ingatlah ada milik Tuhan yang saudara harus kembalikan itu dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga persembahan di channel Pastor Deso ada persembahan misi. Saudara persembahan misi ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja
pembelian lahan gereja Bapak Ibu Saudara sekitar 200 sampai 300 orang ya. Jadi gedung itu bisa menampung sekitar 200-an orang Bapak Ibu Saudari. Dan juga tentunya untuk pembukaan TK. Inilah persembahan misi. Jadi ada persembahan syukur hari ini, ada persembahan milik Tuhan dan persembahan misi. Dan semua persembahan-persembahan itu hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ya, jangan karena saudara sedih hati atau karena saudara terpaksa, tetapi biarlah berikan dengan sukacita. Ya, sesuai dengan komando Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika saudara mau mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara bisa masuk ke bio profil saya di TikTok ya Bapak Ibu Saudara, atau di profil saya itu ada, saudara tinggal klik, nanti ada BCA atas nama istri saya ya Bapak Ibu Saudara, dan juga ada Social Bus. Jadi buat teman-teman semua di Indonesia bisa menggunakan BCA. Saudara punya bank-bank apapun di Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA ketika saudara mau memberikan persembahan-persembahan ini. Rekening BCA istri saya atas nama Angelin Magdalena Bapak Ibu Saudari. Kemarin ada yang dari Hong Kong tanya Bapak Ibu Saudari sampai WA kepada kami, Pak, saya ini nggak bisa untuk memberikan persembahan karena nama ibu namanya bukan sesuai dengan mungkin yang nomor rekening itu. Jadi dia tanya, dia WA, dia kejar kami Bapak Ibu Saudari. Sampai akhirnya istri saya kasih tahu, nih Bu nomornya BCA, namanya Angelin Magdalena dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan hati, saudara dukunglah setiap persembahan-persembahan ini. Ya, ke rekening BCA 7650478856. Semua juga sudah saya sematkan di bio profil TikTok maupun di video-video YouTube yang saya selalu sampaikan setiap harinya. Atau saudara yang di luar negeri, saudara bisa menggunakan socialbus.com pastordeso /trap Bapak atau trip ya. Jadi https socialbus.com /pastordeso /trap atau trip ya. Jadi saudara bisa menggunakan Social Bus. Semua sudah saya sematkan semua. Oke, itu bagi kalian yang merindu memberikan persembahan ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, Pastor Deso pelayanan live streamnya adalah ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa terhubung dengan Tuhan dimanapun kita berada. Jadi saya mau mengajak kita semua, saudara bisa connect dengan Tuhan dimanapun kita berada ya, lewat daily live stream. Contohnya lewat program seperti ini, refresh dan reset setiap pagi. Saudara mulailah hari kalian tentunya dalam hadirat Tuhan setiap hari jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nama programnya sebenarnya ini refresh dan reset. Ya, ada di TikTok, ada di YouTube Bapak Ibu Saudari. Nanti saya akan usahakan di jam 6:30 malam. Ini sampai sekarang pun saya belum bisa. Karena kemarin malam juga ada pelayanan. Senin pun ada pelayanan. Jadi kalau malam maaf ya Bapak Ibu Saudari, saya akan berusaha untuk bisa Senin sampai Sabtu, tetapi saya juga mengatur waktu, mudah-mudahan bisa. Tetapi kalau pagi saya berusaha untuk hadir selalu. Lalu kemudian channel kami yang kedua ada Upper Room Glory namanya. Itu bersama Bu Gembala Senin sampai Kamis jam 9 malam. Nah saudara, jam 9 malam saudara bisa lihat nama channelnya Upper Room Glory. Nah saudara bisa follow ya, Pastor Desonya saudara follow, Upper Room Glory-nya juga saudara follow, sehingga notif dari media sosial masing-masing bisa mengingatkan kita di handphone kita semua. Nah bagi kalian Bapak Ibu Saudari yang rindu mendapatkan dukungan support ministry pelayanan, saudara kami hadir untuk melayani kalian. Ya, melayani kalian semua tentunya di dalam setiap doa, ya doa kesembuhan. Kalau saudara rindu untuk didoakan, saudara mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah. Kalau memang saudara rindu didoakan, kami bisa berkunjung ke tempat Bapak Ibu Saudari atau minimal lewat video call ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa catat tadi nomor WA yang sudah saya sampaikan. Atau mungkin saudara ada di rumah sakit, saudara kami bisa mendoakan. Atau bisa saudara di rumah, saudara juga kami bisa doakan buat kalian yang rindu untuk sembuh di dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau mungkin saudara dan saya punya rumah baru atau maupun tempat usaha, saudara ini sebagai doa untuk kita mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Ya, ada urapan, ada pengurapan Tuhan atas rumah kalian, atas tempat usaha yang baru, sehingga kami bisa mendoakan setiap kehidupan kalian. Jika itu pun saudara dan saya rindu untuk didoakan untuk rumah barunya, ataupun untuk tempat usaha Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bahkan hingga baptisan. Jadi buat Bapak Ibu Saudari yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara rindu dibaptis, saudara tinggal kontak saja, inbox saja kepada kami di TikTok atau WA tadi, ya Bapak Ibu Saudari. Ingatlah, Tuhan itu peduli, makanya kami pun di sini untuk peduli mendukung kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan pelayanan-pelayanan yang tadi saya sudah sebutkan. Terima kasih sekali lagi saudara atas kebersamaan kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang dari Jakarta,
yang dari Papua, yang dari Ambon, yang dari Bali, yang dari Bogor, Bapak Ibu Saudara yang dari Malaysia, yang dari Surabaya, Toraja, thank you ya yang sudah hadir dari Batam, dari Malaysia, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir setiap harinya ya, terima kasih yang sudah hadir dari Jepara, dari Jakarta lagi, dari mana Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, dari Sabah, Malaysia, dari Kapuk, Jakarta, Pangkalan Bun, dan lain sebagainya. Terima kasih kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Sampai bertemu kembali ya, Bapak Ibu Saudari, dukung selalu pelayanan Pastor Ndeso selalu ya dalam setiap hidup saudara dengan tulus tentunya dalam setiap kehidupanmu. Saudara, demi makanan yang duniawi saja kita berani Bapak Ibu Saudari. Kalau ketika kita makan makanan itu enak, kita bayar sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, bahkan sampai ada yang belasan juta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saudara kita berani bayar, ya rela membayar itu semua, padahal besok pagi kita buang itu semua di jamban kita masing-masing. Tetapi pagi hari ini saudara saya mengingatkan, untuk setiap makanan spiritualitas bagi jiwamu, masakan kita tidak mendukung segala pekerjaan Tuhan. Mari kita selalu belajar untuk memberikan yang terbaik dan mendukung dengan tulus dalam setiap kehidupan kita semua, sebagai makanan bagi jiwa kita semua. Saya mohon undur diri ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi kalau buat Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, saudara bisa chat kepada kami. Ya, saudara bisa WA, nanti saya berikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan buat kalian yang rindu untuk didoakan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri. Jangan lupa saudara bisa catat, atau saudara yang rindu nanti masuk grup khusus bersama Pastor Ndeso, Ibu Gembala, saudara langsung berikan nomor saudara di inbox saya ya, di inbox TikTok. Saudara bisa berikan, Pastor ini nomor saya rindu untuk bergabung dengan grup khusus ya. Nanti grup khusus ini saudara tentunya kita saling mengingatkan, mendoakan di dalam kasih. Ya, jadi saudara bisa inbox dan memberikan nomor saudara. Amannya Bapak Ibu Saudari, karena kita hanya rindu untuk grup-grup ya yang khusus untuk kita sama-sama rindu untuk saling menguatkan, tentunya saling melayani. Nanti grup itu akan di PIC oleh Ibu Gembala bersama dengan saya ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa bisa langsung inbox kepada kami. Itu saja, bisa message ya, maksudnya inbox itu saudara message. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Tuhan memberkati. Oh iya, jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu, saudara berkunjung ke dalam setiap pelayanan gereja Pastor Ndeso secara offline. Kami juga ada pelayanan di Depok Timur, Bapak Ibu Saudari setiap hari Minggu jam 10 pagi. Atau saudara mungkin rindu rumah saudara ada dibuat persekutuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu untuk sampaikan kepada kami. Pastor, kami rindu dong sebulan sekali di rumah kami ada ibadah ya. Itu nanti saya bisa ke sana, atau kalau memang jauh, saudara kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet ya Bapak Ibu Saudari. Oke, jadi jangan ragu kalau memang saudara rindu di rumah saudara dilayani ya Bapak Ibu Saudari secara khusus, secara pribadi, atau saudara mengumpulkan beberapa keluarga, nanti kemudian saya menyampaikan firman Tuhan, is no problem juga ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye buat kita semua. Thank you ya buat teman-teman semua. Pak Daniel, Oh Kristo, thank you yang sudah hadir. Bu Rovina, thank you. Ya teman-teman semua juga thank you, yang lain juga terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.